Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Baiklah, kita memasuki semester yang baru, yaitu semester genap. Ibu berharap Ananda sekalian bisa lebih giat lagi belajarnya dalam semester baru kali ini. Nah, walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara daring, itu tidak memutuskan semangat belajar Ananda. Jadi, jangan lagi malas untuk mengumpulkan tugas. Sudah dipermudah oleh guru-gurunya, dan guru-gurunya mau memberikan materi kepada Ananda dalam kondisi yang seperti ini, tapi Ananda melalaikan tugas Ananda sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas. Nah, guru pun memberikan tugas tidak begitu banyak. Jadi ibu harap Ananda lebih giat lagi belajarnya pada semester kali ini dan untuk seterusnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur, unsur kebahasaan, dan langkah-langkah membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan atau kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan observasi dan apa itu pengertian observasi. Nah, observasi itu adalah sebuah pengamatan atau pengamatan yang kalian lakukan terhadap sebuah objek. Artinya kalian mengamati bagaimana objek yang ada di depan kalian atau yang sedang kalian amati. Misalnya, kalian mengamati sebuah pohon mahoni atau pohon jagung atau pohon mangga atau pohon yang lainnya atau objek yang lainnya. Nah, kalian rincikanlah bagaimana tingginya, bagaimana tanahnya, apakah tanahnya kelihatan subur atau kering atau bagaimana, terus tentang bagaimana warna daunnya. Kalau warna daunnya hijau dan tidak ada bolong-bolong, berarti pohon itu terlihat subur. Oke, nah setelah kalian amati, kalian membuatnya ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian buat ke dalam teks laporan observasi itu, pasti ada struktur dari teks laporan tersebut. Karena setiap teks memiliki struktur. Struktur itu artinya bagian-bagian yang ada dalam teks. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah judul. Nah, judul ini adalah yang paling penting dari seluruh teks. Pasti seluruh teks atau teks manapun yang pernah kalian baca pasti mempunyai judul. Entah itu teks laporan observasi, entah itu teks deskripsi, entah itu teks berita atau teks prosedur, pasti memiliki judul. Judul ini bisa jadi mencerminkan isi dari teks tersebut. Oke. Setelah itu ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di sini dalam bagian ini berisikan pernyataan umum atau gambaran global mengenai apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, setelah memiliki judul, setelah ada judulnya, pasti pada bagian pernyataan umum ini si penulis teks ingin menyampaikan apa yang akan ia bahas dan objek apa yang akan ia amati. Oke. Nah, yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan. Dalam bagian ini berisi rincian atau gambaran khusus mengenai objek yang dibahas. Nah, untuk lebih jelas agar kalian tahu bagaimana isi dari
struktur atau bagian-bagian teks laporan hasil observasi bisa kalian lihat pada buku bacaan atau buku teks kalian halaman 94, yaitu mengenai teks burung merpati. Oke, nanti kalian lihat atau kalian baca, karena kalau kita masukkan ke dalam slide gak cukup slide-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan ini adalah ciri-ciri atau penggunaan bahasa yang kita temukan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada frasa atau kelompok kata. Yang kedua, kalimat definisi. Yang ketiga, kalimat simpleks. Yang keempat, kalimat kompleks. Yang kelima, kata kerja atau verba. Yang keenam, kata sifat. Yang ketujuh, kata benda atau nomina. Dan yang kedelapan adalah menggunakan berbagai istilah. Yang kesembilan, persamaan makna atau sinonim. Dan yang terakhir yaitu lawan makna kata atau antonim. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu unsur kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada frasa atau kelompok kata. Nah, frasa ini merupakan atau bisa disebut kelompok kata. Contohnya itu, misalnya kelompok kata yang isinya ada kata benda dengan kata benda. Contoh frasanya yaitu burung merpati. Burung itu kata benda, merpati itu juga kata benda. Dikelompokkan menjadi satu dan terbentuklah frasa. Frasa yang terdiri dari kata benda dan kata benda. Contoh lainnya yaitu adalah rumah kayu dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua yaitu gabungan kata atau kelompok kata. Kata sifat dengan kata sifat. Contohnya cantik, jelita. Cantik adalah kata sifat, jelita juga kata sifat. Nah, contoh yang kedua yaitu ada putih, bersih. Putih merupakan kata sifat, bersih juga kata sifat, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu gabungan antara kata kerja dengan kata kerja. Maju, mundur. Maju itu kata kerja, dan mundur itu juga kata kerja, dan sebagainya. Nah, unsur yang kedua yaitu kalimat definisi. Di sini juga sudah kalian tahu definisi. Nah, definisi itu biasanya mengandung sebuah pengertian. Jadi, kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan pengertian tentang sesuatu. Biasanya kalimat definisi ini menggunakan predikat berupa konjungsi. Predikat itu adalah susunan kalimat. Yang pertama itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi pada kalimat definisi ini, predikatnya itu biasa berupa konjungsi. Nah, konjungsi itu kemarin sudah Ibu kasih tahu, konjungsi adalah kata penghubung. Nah, predikat yang berupa konjungsi adalah ialah, yaitu, yakni. Biasanya kan kalau kita temukan kalimat definisi itu pasti memakai adalah, ialah, yaitu, atau yakni. Contohnya, burung merpati adalah salah satu hewan tersukses di dunia karena burung jenis ini ditemui di seluruh belahan dunia, kecuali Amerika. Di sini dikatakan sebagai kalimat definisi karena memakai konjungsi atau kata penghubung adalah. Dan letaknya itu setelah subjek yang biasa disebut sebagai predikat. Yang ketiga adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat yang terdiri atas satu verba. Verba itu yaitu kata kerja. Contohnya, burung merpati biasa memakan gabah. Nah, pada kalimat ini hanya memiliki satu kata kerja yaitu memakan. Burung merpati itu tadi
adalah frasa atau kelompok kata, kata benda dengan kata benda. Biasa ini adalah berupa predikat atau konjungsi. Selanjutnya itu kata kerjanya adalah memakan. Gabah ini kata benda yang merupakan objek. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih verba atau kata kerja. Contohnya, burung merpati patut dilestarikan agar anak cucu kita dapat melihat burung merpati secara langsung, bukan hanya cerita dari orang tuanya. Kata kerjanya mana aja, Bu? Kata kerjanya itu ada ini, dilestarikan, dan melihat. Itu merupakan kata kerja. Oke. Selanjutnya yaitu kata kerja atau verba. Contoh, lihat, tanam, terbang, dilestarikan tadi, memakan, terus dan melihat. Nah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya, hingga menjadi lebih spesifik. Contoh, besar, tinggi. Itu contoh katanya. Contoh kalimatnya, tubuhnya agak tinggi. Kata sifatnya adalah tinggi. Bunganya layu. Kata sifatnya layu. Dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada kata benda atau nomina. Contohnya meja, kursi, pisau, keranjang, burung, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah menggunakan berbagai istilah. Contohnya itu pagupon. Pagupon itu adalah merupakan istilah. Nah, atau hal yang sering istilahnya yang sering kita pahami yaitu adalah kandang merpati. Yang sering kita temui atau yang sering kita gunakan katanya sebutannya yaitu kandang merpati. Sedangkan ada istilah lain dari kandang merpati yaitu pagupon. Nah, balapan juga. Balapan itu adalah lomba cepat. Selanjutnya ada habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal khas. Misalnya burung merpati ini kan memiliki habitat di suatu daerah. Nah, habitat itu adalah tempat tinggal khas di mana kita bisa menjumpai burung merpati. Selanjutnya ada populasi. Populasi itu adalah kelompok atau sekumpulan makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya ada persamaan makna kata atau sinonim. Contohnya awan, mega. Awan itu ya awan yang ada di langit. Nah, mega juga maknanya yaitu awan. Jadi ini merupakan contoh dari sinonim atau persamaan makna. Katanya beda tapi maknanya sama. Merpati itu ya burung merpati. Nah, darah juga sebutan untuk burung merpati. Ayah, bapak sama-sama menyebutkan orang tua laki-laki. Oke. Dan yang lainnya. Nomor 10. Lawan makna kata atau antonim. Contoh, tinggi lawan katanya rendah. Panas lawan katanya dingin, dan sebagainya. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Misalnya kalian membaca sebuah teks laporan hasil observasi, kemudian kalian ingin membuat rangkuman. Nah, yang pertama itu adalah membaca atau bacalah teks atau wacana asli. Wacana atau teks tentang laporan hasil observasi yang asli kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu kalian tentukan atau tulis
ide-ide pokok dari teks asli atau teks laporan hasil observasi yang telah kalian baca tadi. Setelah itu, kalian mulailah menulis rangkumannya. Setelah kalian tulis, kalian baca ulang lagi rangkuman yang sudah kalian buat. Jika masih ada yang perlu diperbaiki atau salah, kalian bisa memperbaikinya, barulah kalian bisa menyebut itu sebagai sebuah rangkuman. Oke. Nah, jadi selesai penyampaian materi kita kali ini. Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, kalian catat materi yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya, kalian buat di buku catatan dan foto kirim kepada Ibu. Nah, ini ada tugas mencari 20 contoh antonim. Antonim itu lawan kata atau lawan makna kata. Dan 15 sinonim atau persamaan makna kata. Nah, tugas yang kedua ini kalian pindahkan ke dalam buku latihan dan foto kirim ke Ibu, ke nomor Ibu. Oke? Baiklah, terima kasih. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bisa kalian pahami. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Ibu atau menchat Ibu secara pribadi lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.